Halo, assalamualaikum. Mau masak apa hari ini? Aku mau masak yang simpel-simpel aja karena kebetulan ada sawi hijau di kulkas. Samaan yuk. Sekarang langsung aja kita siapin bahan-bahannya. 1 ikat sawi yang akan kita potong sesuai dengan selera. 4 siung bawang merah, ini kita akan rajang. Kita iris tipis-tipis seperti ini. 2 siung bawang putih, diiris juga tipis-tipis. Sebagai pelengkapnya, aku siapkan 2 butir bakso yang aku potong tipis-tipis seperti ini. Aku juga menambahkan 4 buah ukuran kecil tahu putih. Kita akan potong dadu atau sesuai selera. Lanjut ke tahap selanjutnya, siapkan sebuah wajan. Lalu kita akan masukkan secukupnya minyak goreng. Dan kalau minyak gorengnya sudah panas, masukkan juga bawang putih dan bawang merah yang sudah diiris tipis. Goreng hingga bawangnya matang. Nah, kalau sudah golden brown seperti ini, kita angkat dan kemudian kita sisihkan. Masih di wajan yang sama, bekas penggorengan bawang tadi, tambahkan air sebanyak 500 ml. Tunggu hingga mendidih, lalu masukkan bahan pelengkap tadi, seperti tahu dan juga bakso. Masak hingga airnya mendidih lagi. Lalu kita akan tambahkan gula, garam, penyedap rasa, dan juga merica bubuk. Kemudian kalau sudah mendidih, kita akan masukkan bahan utamanya, yaitu sawi hijau. Kita masak hingga sawinya layu dan matang. Untuk tahap terakhir, jangan lupa dikoreksi rasanya, dan juga kita akan masukkan bawang yang tadi sudah kita goreng. Kalau rasanya sudah pas, dan bahan-bahannya sudah matang, boleh dimatikan apinya. Nah, ini dia sayur sawi hijau atau yang biasa disebut orang sayur caisin siap untuk disantap. Sebagai pelengkap, kita tambahkan bawang goreng lagi. Aku ada ide buat masak nih. Mau tahu? Yuk simak videonya sampai akhir. Di sini aku ada cabai, aku pakai 8 buah. Ada juga cabai kecil, 6 buah, 8 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan 1 buah tomat. 3 ikat kemangi yang sudah dicuci dan juga sudah dibuang tangkainya. Bumbu pelengkap, aku pakai 2 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam, 1 batang serai, dan juga 1 ruas lengkuas. Untuk bahan utamanya, aku siapkan ikan tongkol. Di sini aku pakai yang sudah dipotong-potong ini. Kemudian ini akan kita suwir-suwir. Kalau ada durinya, dibuang ya. Setelah selesai disuwir, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, aku akan ulek halus bumbu-bumbu seperti cabai, bawang, dan juga tomat. Kalau misalnya teman-teman mau di blender, nggak apa-apa. Kemudian siapkan wajan, masukkan minyak sayur secukupnya. Kita akan goreng ikan tongkol yang tadi sudah disuwir dan dicuci bersih. Goreng hingga setengah matang. Jangan lupa untuk memberi tutup saat menggoreng supaya tidak terciprat minyak. Goreng ikannya sampai setengah matang saja supaya nanti hasilnya tidak keras. Masih di wajan dan juga minyak yang sama. Selanjutnya, masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan, kemudian tumis menggunakan api sedang cenderung kecil, dan masukkan bumbu-bumbu pelengkap. Masak hingga matang supaya bau langunya hilang dan juga nanti sayurnya jadi tahan lebih lama. Setelah bumbunya ditumis hingga matang, kita akan masukkan sekitar 100-200 ml air. Masukkan 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, dan juga setengah sendok teh kaldu bubuk. Masak hingga meletup-letup seperti ini. Selanjutnya, kita akan masukkan ikan tongkol yang tadi sudah digoreng setengah matang.
Aduk hingga bumbunya merata ke seluruh bagian ikan. Lanjut, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita akan masukkan daun kemangi yang sudah dicuci bersih. Aduk lagi hingga semuanya tercampur rata dan juga hingga kemanginya menjadi layu. Terakhir, jangan lupa dikoreksi rasanya. Kalau sudah pas, boleh dimatikan apinya. Nah, ini dia, tongkol suwirnya sudah matang dan sudah bisa disajikan. Menu ini akan sangat cocok bila dipadukan dengan nasi yang masih hangat. Oke, cukup sekian video kali ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Kali ini aku mau masak asam-asam daging sapi, barangkali bisa jadi ide untuk teman-teman di rumah besok ketika dapat daging kurban. Ini prosesnya gampang banget dan bahannya juga simple. Mau tahu gimana prosesnya? Ikuti terus videonya sampai akhir ya. Di sini aku sudah menyiapkan 250 gram daging sapi. Ini aku pakai yang jenis sandung lamur. Kemudian ada 2 siung bawang putih. Nah, aku sudah menyiapkan juga 2 panci yang berisi air. Panci yang pertama, ini kita akan masukkan dagingnya dan kita akan rebus kurang lebih selama 5 menit ya. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam dagingnya. Nah, ini sudah sekitar 5 menit, sudah keluar semua kotorannya. Kemudian ini kita bisa tiriskan. Selanjutnya di panci yang kedua sudah aku siapkan juga air kurang lebih sekitar 1 liter. Aku masukkan di daging yang tadi pertama sudah kita rebus dan juga 2 siung bawang putih. Kemudian ini akan kita tutup dan kita masak menggunakan api kecil kurang lebih sekitar 30 menit ya. Nah, ini sudah 30 menit. Kemudian dagingnya ini bisa kita tiriskan dan kaldunya bisa kita sisihkan. Sekarang kita siapkan bumbunya. Di sini ada 3 buah tomat hijau. Lalu ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 25 gram gula merah, 1 buah wortel, secukupnya buncis, cabai rawit, lalu ada cabai hijau dan juga cabai merah. Nah, jumlah dari bumbu-bumbunya ini nanti disesuaikan dengan banyaknya daging yang akan dimasak ya. Kemudian ini kita iris tipis-tipis seperti ini. Lalu di sini ada 1 sendok teh kaldu sapi, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir dan juga setengah sendok teh merica bubuk. Lalu ada 2 lembar daun salam dan juga lengkuas ya. Kemudian ada asam jawa yang sudah aku rendam dengan 4 sendok makan air panas. Selanjutnya daging yang tadi sudah direbus ini akan aku potong agak kecil seperti ini ya. Nanti sesuai teman-teman, nggak dipotong juga nggak apa-apa. Oke, kalau sudah selesai dipotong, sekarang kita masak ya. Pertama-tama siapkan wajannya, lalu masukkan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini bawangnya kita masukkan juga. Ada bawang putih dan bawang merah yang sudah diiris tipis-tipis. Kemudian selanjutnya masukkan daun salam dan juga lengkuas. Masukkan juga cabenya. Di sini ada cabai merah dan juga cabai hijau ya. Kita masukkan, lalu kita tumis sampai tercium bau harum. Setelah itu kita bisa masukkan daging yang tadi sudah direbus dan diiris kecil-kecil. Ini kita aduk dan kita tumis sebentar. Selanjutnya masukkan juga air kaldu sapi. Ini aku masukkan sekitar 700 ml ya. Nanti disesuaikan juga dengan banyaknya daging yang dimasak. Kemudian masukkan juga irisan wortel dan juga bumbu-bumbunya, ada garam, merica, gula, dan juga kaldu bubuk. Selanjutnya masukkan juga gula merah. Gula merah ini disesuaikan dengan selera teman-teman ya, karena kan gula merah itu tingkat kemanisannya beda-beda di setiap wilayah. Kemudian aku masukkan juga cabai rawit dan juga air asam jawa. Ini aku pakai sekitar 4 sendok, nanti disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah, ini kita aduk, kita masak sampai semua bumbunya meresap ke dalam daging. Bisa kita tutup sebentar seperti ini. Setelah beberapa saat, jika sudah matang, merata seperti ini, bisa kita masukkan potongan buncis dan juga nanti bisa kita masukkan juga tomat hijau yang sudah dipotong-potong. Kita masak sebentar hingga agak layu. Kemudian, kalau sudah matang merata seperti ini, jangan lupa untuk dikoreksi rasanya. Nah, kebetulan ini sudah pas rasanya, jadi bisa kita sajikan. Kali ini aku mau share resep sambal balado terong yang enak banget. Yang mau tahu gimana caranya? Yuk simak videonya sampai akhir. Di sini sudah aku siapkan 3 buah terong ungu. Ini aku pakai yang ukurannya sedang. Sudah dicuci bersih, kemudian terong ini akan kita potong-potong. Pertama-tama buang tangkainya.
Kemudian belah 2 dan belah lagi menjadi 3 bagian. Lakukan hingga semua terongnya habis terpotong. Untuk bentuk dan ukuran terong ini disesuaikan saja dengan selera masing-masing ya. Kalau sudah selesai dipotong-potong semua, selanjutnya panaskan minyak secukupnya. Nah, kalau minyaknya sudah panas, masukkan terong dan goreng terongnya hingga matang. Kalau bagian atas terongnya sudah kecoklatan seperti ini, boleh kita balik supaya matangnya bisa lebih merata ya. Nah, ini terongnya sudah matang, bisa kita angkat, tiriskan, dan lakukan sampai terongnya habis digoreng. Sekarang kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Ada 10 buah cabai merah, 1 buah tomat besar, 5 buah cabai rawit, 3 siung bawang putih, 4 siung bawang merah. Nah, semua bahan-bahan ini akan aku potong menjadi ukuran yang lebih kecil ya. Untuk jumlahnya sendiri bisa disesuaikan dengan selera dan banyaknya terong ya. Oke, selanjutnya masih di wajan yang sama, sisa tadi penggorengan terong, minyaknya udah aku kurangin, kemudian ini bumbunya kita akan goreng sampai layu dan matang. Kalau sudah matang seperti ini, boleh kita angkat, lalu kita tiriskan minyaknya. Kemudian siapkan ulekan dan ulek bumbu yang tadi sudah digoreng hingga halus. Kalau teman-teman mau pakai blender juga nggak apa-apa, tapi kalau aku lebih suka bumbunya ini diulek. Masih di wajan dan minyak yang sama, kita akan tumis bumbunya ini hingga matang dan tercium bau harum ya. Sambil diaduk sesekali supaya matangnya merata. Dan ini opsional, bisa ditambahkan beberapa helai daun jeruk. Kalau tidak pakai juga tidak apa-apa. Untuk bumbunya, masukkan setengah sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan juga 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Diaduk hingga rata. Setelah bumbunya matang, tambahkan 100 ml air ya. Kemudian ini kita aduk rata dan masak sampai mendidih. Nah, ini bumbunya sudah matang, kemudian kita masukkan terong yang tadi sudah digoreng. Aduk hingga rata dan tunggu sampai bumbunya meresap ke dalam terong. Sesekali bisa diaduk supaya matangnya lebih bisa merata. Kalau sudah surut, matikan kompornya dan terongnya sudah siap untuk disajikan. Nah, ini dia hasilnya, gampang banget kan ya teman-teman. Udah mudah, murah, dan juga mantap. Selamat mencoba. Tadi kita siapkan bahannya, ada 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai kecil, 6 buah cabai hijau keriting, dan 8 buah cabai hijau besar. Untuk bumbu pelengkap ada 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh merica bubuk, 1/2 sendok teh garam, dan juga 1/2 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian aku juga pakai 1 sendok makan udang rebon, 2 lembar daun salam, dan 1 ruas lengkuas. Selanjutnya bahan utamanya aku pakai setengah papan tempe. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lanjut kita akan potong sesuai dengan selera. Di sini aku potongnya tipis-tipis dan agak memanjang seperti ini. Lakukan sampai tempenya selesai dipotong. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini aku akan potong tipis-tipis seperti ini si cabai hijaunya. Jadi banyaknya cabai hijau ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau aku, karena aku suka pedas, jadinya aku banyakin seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan ulek halus bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga cabai. Nah, ini kalau udah halus kita singkirkan dan siapkan sebuah wajan. Kemudian kita akan masukkan minyak goreng secukupnya. Setelah itu kita akan goreng cabai hijaunya. Kita goreng supaya nanti bau cabainya ini nggak langu dan warnanya tetap fresh hijau seperti ini. Sebentar aja, sekitar 1 menit. Kalau sudah, cabainya boleh diangkat dan disisihkan. Masih di wajan dan juga minyak yang sama, kita masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga cabai kecil. Kita tumis hingga wangi dan juga kita akan masukkan udang rebon, daun salam, dan lengkuas yang sudah digeprek. Kita masak hingga matang, lalu masukkan tempe yang sudah diiris tipis-tipis. Setelah itu, tambahkan 100 ml air. Kita aduk sebentar. Nah, supaya bumbunya makin terasa, kita masukkan sekarang ya. Jadi ada garam, merica, kaldu bubuk, dan juga gula pasir. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, tutup sebentar hingga nanti airnya mendidih.
Nah, ini airnya sudah mendidih, sudah ada gelembung-gelembungnya. Selanjutnya, kita akan masukkan santan sebanyak 250 ml. Jadi aku pakai satu bungkus santan instan yang dicampurkan dengan 200 ml air biasa. Kita aduk supaya tidak ada endapan santan di bawahnya. Kemudian kita masukkan ke dalam wajan. Nah, seperti ini. Selanjutnya masukkan juga cabai hijau yang tadi sudah digoreng di awal. Tujuan digoreng di awal tuh jadi nanti ketika sayurnya sudah matang, warna hijaunya itu tetap menyala, jadi tetap cantik. Nah, ini karena sudah masuk santannya, jadi kita aduk sampai rata ya, jangan sampai santannya ini pecah. Dikoreksi rasanya, kalau ada yang kurang boleh ditambah lagi. Nah, kalau sudah umop itu, kalau sudah mendidih seperti ini dan sudah matang, apinya boleh dimatikan. Lalu tempe hijau santan nyemek sudah siap untuk disajikan. Nah, seperti ini. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini saya sudah siapkan 100 gram cabai hijau. Kemudian ada 4 buah tomat hijau ukuran kecil, lalu ada 30 gram cabai hijau besar, 50 gram cabai rawit, dan juga 3 lembar daun jeruk. Selanjutnya, ini ada garam, gula, dan juga penyedap rasa. Ini secukupnya, nanti disesuaikan dengan banyaknya yang mau kita masak ya. Nah, di sini saya juga sudah siapkan 7 siung bawang merah dan juga 3 siung bawang putih. Selanjutnya di sini saya sudah siapkan sekitar 150 gram cumi asin. Ini sudah saya rendam air panas dan juga sudah saya cuci bersih. Langsung saja kita proses ya. Nah, di sini karena cumi asinnya ukurannya lumayan besar, jadi saya akan potong kecil-kecil seperti ini. Ini opsional, kalau misalnya teman-teman mau cuminya dalam bentuk yang utuh, ya nggak masalah. Tidak usah dipotong juga nggak apa-apa. Langkah selanjutnya, kita akan didihkan air. Ini airnya pakai secukupnya saja. Kemudian kita akan tambahkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya masukkan cabai-cabainya semua. Ada cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, tomat, dan juga bawang merah, bawang putih. Semua bahan-bahan ini akan kita rebus kurang lebih sekitar 5 menit. Nanti kalau sudah layu, kompornya bisa kita matikan, kita angkat lalu kita tiriskan terlebih dahulu. Nah, ini hasil dari bahan-bahan yang sudah direbus. Kemudian selanjutnya, bahan-bahan tadi akan saya haluskan dengan menggunakan ulakan manual. Ini pilihan, kalau misalnya teman-teman mau di blender silahkan ya. Sesuai dengan selera saja. Kemudian bahan ini akan saya haluskan, tapi tidak terlalu halus. Jadi seperti masih ada tekstur-tekstur asli dari cabai, tomat, dan juga bawang-bawangnya. Haluskan semua bahan-bahan sampai dengan selesai. Nanti kalau sudah selesai, langkah selanjutnya kita akan siapkan wajan penggorengan. Masukkan juga minyak gorengnya secukupnya. Kalau sudah panas minyaknya, kita bisa masukkan cumi asin yang sudah dipotong-potong dan juga sudah dicuci bersih. Ini tips untuk teman-teman supaya tidak kecipratan minyak panasnya. Ketika menggoreng cuminya bisa kita tutup ya, supaya kita bisa terhindar dari letupan minyak panasnya. Nah, kalau sudah selesai digoreng seperti ini saya memang menginginkan tekstur cuminya kering. Itu selera teman-teman. Kalau misalnya mau yang agak basah, berarti kita menggorengnya tidak perlu lama-lama. Nah, masih di penggorengan yang sama, di sini saya masukkan cabai yang tadi sudah dihaluskan. Kita akan masak si cabai ini sampai matang, dan nanti sampai agak berubah warna ya teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk masukkan daun jeruknya. Di sini saya pakai 3 lembar. Kita aduk secara perlahan. Kemudian bahan-bahan tambahannya juga kita masukkan seperti garam, gula, dan juga penyedap rasa. Untuk garamnya jangan terlalu banyak dulu karena kita pakai cumi asin kan rasanya sudah cukup asin. Nah, ini kita aduk. Kita aduk hingga rata. Untuk minyaknya bisa diberikan lebih banyak ya, karena minyaknya di sini bisa berfungsi sebagai pengawet alami supaya nanti sambalnya bisa tahan lebih lama. Nah, kemudian ini cumi asinnya kita masukkan. Lalu kita masak sambalnya ini sampai nanti warnanya berubah hijau tua atau sebentar saja sesuai dengan selera teman-teman. Nah, ini dia cumi asin sambal cabai hijaunya sudah matang dan sudah bisa disajikan. Cumi asin sambal cabai hijau ini cocok banget disajikan bareng nasi yang masih panas banget. Nah, di sini saya coba untuk makan bareng nasi panasnya ya. Kita lihat teksturnya seperti ini. Nah, ini saya akan ambil sendok. Ini bisa banget untuk dijadikan referensi masakan sehari-hari loh teman-teman. Nah, ini kita lihat ya. Saya coba dulu, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya mantap banget, enak. Siap-siap nambah nasi panas lagi dan lagi.
Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung saya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe.